Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan-kawan, sering kita mendengar terjadi kecelakaan karena kerja dari sistem rem yang tidak maksimal, misalnya karena macet atau pergerakan dari mekanisme rem yang tidak lancar, sehingga terjadi overheating dan menurunkan daya pengereman. Pada rem cakram, selain kerusakan dari seal rem itu sendiri, macet juga bisa disebabkan oleh kondisi dari kedua pin yang ada di kaliper yang tidak bisa bergerak bebas. Agar pemeriksaan mudah, kita buka dahulu kedua baut pengikat dari kaliper. Secara kebetulan media yang kita gunakan ini adalah sistem rem untuk rem cakram pada mobil Avanza yang bagian depan sebelah kiri. Kita lepas dahulu kalipernya. Kemudian kita periksa juga kondisi seal penutup debu dari seal remnya. Selanjutnya kita lepas kampas rem atau pad. Untuk keausan kanvas bisa dilihat dari kedalaman alurnya. Kita lepas juga pad atau kampas rem yang bagian luar. Dan kalau kita perhatikan ketebalannya masih cukup baik. Sekarang kita periksa kondisi pin yang bagian atas. Kalau kita perhatikan, ini masih bisa bergerak. Bahkan kalau kita tarik, dia bisa kembali dengan sendirinya. Yang berarti kondisi pin tidak mengalami kemacetan. Selanjutnya kita periksa pin yang bagian bawah. Ternyata tidak bisa bergerak. Ini kita dorong dengan obeng juga tidak mau. Karena macet, kita semprot dengan WD-40 dahulu atau anti karat. Selanjutnya kita gunakan tang kombinasi. Kita gerak-gerakkan supaya nanti bisa dikeluarkan. Kita gerak-gerakkan terus, kemudian kita dorong, dan sekarang sudah bisa dikeluarkan untuk dibersihkan. Selanjutnya pin kita bersihkan sampai benar-benar bersih sebelum dipasang. Untuk pelumasan pin, karena ini nanti langsung berhubungan dengan karet pelindung, sebaiknya kita tidak menggunakan sembarang grease. Contoh grease yang seperti ini adalah untuk bearing roda, tidak cocok digunakan untuk pelumasan pada karet-karet sistem rem, karena nanti karet bisa menjadi bengkak sehingga macet. Grease ini memang tidak cocok untuk karet, karena kalau kita perhatikan pada kaleng daripada grease, dia memang diperuntukkan untuk bearing atau untuk bearing roda, sehingga jika digunakan untuk karet rem bisa rusak. Untuk pelumasan pin yang ada karetnya, sangat dianjurkan menggunakan grease khusus, yaitu rubber grease. Biasanya warnanya merah seperti ini. Jadi jika memungkinkan untuk komponen-komponen yang berhubungan dengan sistem rem, kita gunakan rubber grease yang memang diperuntukkan khusus untuk karet. Akan tetapi jika tidak ada, kita bisa menggunakan grease lain yang biasa digunakan untuk civic joint atau ada yang menyebutnya kokel. Warna yang umum hitam seperti ini.
karena sifat dari grease ini tidak merusak karet, sehingga masih aman untuk sistem rem. Untuk pelumasan dudukan pad atau pada bagian besi pada pad atau pada kampas rem, kita boleh menggunakan fat yang digunakan untuk bearing, atau juga kita bisa menggunakan fat yang digunakan untuk sheath joint. Sedangkan rubber grease kita gunakan untuk pin, karena pin ini nanti berhubungan langsung dengan karet pada sistem rem. Kita pasang dan terlebih dahulu sudah kita bersihkan tadi. Kita pastikan bahwa pin bergerak bebas pada rumahnya, tidak macet sama sekali. Pekerjaan ini kita lakukan baik untuk pin yang bagian bawah maupun juga untuk pin yang bagian atas. Pastikan pin bergerak lancar. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk dudukan pad bisa kita gunakan grease untuk bearing maupun grease untuk sheath joint. Setelah kedua pad kita pasang baik yang bagian dalam maupun bagian luar. Oh ya, ini tadi murnya belum kita kencangkan karena habis mengganti bearing. Selanjutnya kita pasang kaliper. Perlu kita perhatikan, biasanya kepala pin bentuknya berbeda untuk menyesuaikan dudukannya dengan kaliper. Jika sudah posisinya benar, baru baut kita kencangkan. Oke, kita rapatkan dulu posisi bautnya. Kemudian kita kencangkan dengan kunci sok. Setelah kedua baut pengikat kaliper kita kencangkan, termasuk juga mur pengikat naf karena habis mengganti bearing. Selanjutnya naf kita putar, pastikan lancar, dan pada saat roda terpasang harus dipastikan roda berputar dengan lancar, termasuk jika kita habis melakukan pengereman. Roda harus langsung berputar saat pedal dilepas. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Pengasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.